Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang pajak. Pajak di sini saya akan bahas tentang PSAK 46, yaitu yang pertama pemulihan aset, penyelesaian liabilitas, serta transaksi dan kejadian lain dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, memunculkan konsekuensi perpajakan di masa kini dan masa yang akan datang. Maka dibuatlah perlu peraturan atas perlakuan akuntansi tersebut sehingga ditetapkanlah PSAK 46. Nah, ruang lingkupnya ada di paragraf 2 dan 3 di dalam PSAK 46 itu ada pajak penghasilan yang dibahas dalam PSAK 46 meliputi semua pajak dalam negeri maupun luar negeri ditetapkan berdasarkan atas laba kena pajak. PSAK 46 tidak melingkupi peraturan metode akuntansi atas hibah pemerintah, kredit pajak investasi. Meskipun demikian, PSAK 46 melingkupi peraturan perbedaan temporer yang muncul akibat hibah pemerintah dan kredit investasi tersebut. Definisi istilah pada paragraf 4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Berikutnya laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan, terhutang atau dilunasi. Masih dalam paragraf 4 ya. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan yang lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Beban pajak. Beban pajak penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi dalam satu periode akuntansi. Lalu istilah beban pajak. Nah, beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode akuntansi. Lalu pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak ya, jadi bisa laba atau rugi pada satu periode. Lalu dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Istilah aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan akumulasi kredit belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Pemulihan pajak. Pemulihan pajak penghasilan berarti ada pengurangan beban pajak yang terhutang di masa mendatang. Hingga saat ini, peraturan perpajakan belum mengizinkan pengurangan akibat akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Lalu liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan atau masa yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Nah, berikutnya, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer kena pajak adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak atau rugi pajak pada masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Berikutnya saya akan jelaskan tentang kerangka beban pajak. Kerangka beban pajak yang pertama itu ada beban pajak, ada pajak kini, dan pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan dibagi menjadi dua, yaitu pajak aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Tahu ya, aset itu adalah harta, liabilitas adalah kewajiban. Jadi, aset pajak tangguhan atau harta pajak tangguhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akibat dari kompensasi kerugian. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan itu adalah akibat perbedaan temporer kena pajak. Syarat umum pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, entitas harus mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan apabila pembayaran pajak pada periode masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan jika tidak terdapat konsekuensi pajaknya. Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini. Jadi aset pajak kini diakui sebesar selisih antara jumlah pajak yang telah dibayar dengan jumlah pajak terhutang di periode kini atau periode sebelumnya. Manfaat rugi fiskal. Jadi manfaat rugi fiskal yang dapat ditarik kembali untuk mengurangi pajak terhutang pada periode sebelumnya. Liabilitas pajak ini diakui sebesar jumlah pajak yang belum dibayarkan untuk periode kini dan periode sebelumnya. Contoh perbedaan temporer kena pajak di paragraf 16 PSAK 46. Pendapatan bunga. Akuntansi mengakui pendapatan setiap akhir periode akuntansi atau pembuatan AJP atau saat pembayaran. Nah, pajak mengakui pendapatan hanya saat pembayaran telah dilaksanakan. Nilai perolehan aset. Dalam akuntansi mengakui setiap biaya yang dikeluarkan sebagai komponen nilai perolehan. Sedangkan pada pajak mengenal biaya yang tidak boleh dikapitalisasi sebagai nilai perolehan aset, misalnya gratifikasi untuk HPH. Metode depresiasi dan atau amortisasi aset. Jika metode akuntansi lebih lambat, maka muncul liabilitas pajak tangguhan. Apabila metode pajak lebih cepat atau menggunakan double declining itu, maka muncul liabilitas pajak tangguhan. Nah, berikutnya bagaimana cara menghitungnya? Biaya penelitian dan pengembangan litbang. Misalkan dalam akuntansi itu memperoleh kapitalisasi biaya litbang setelah pasti kemanfaatannya diperoleh. Sedangkan dalam pajak itu mengharuskan pengakuan biaya litbang saat dikeluarkan secara sekaligus. Contoh untuk pendapatan atas penjualan barang. Nah, akuntansi mengakui pendapatan saat barang telah dikirimkan, sedangkan dalam pajak itu mengakui pendapatan saat pembayaran telah diterima. Berikutnya beban dibayar di muka. Kalau dalam akuntansi kan mengakui beban dibayar di muka secara bertahap atau proporsional terhadap periode waktu, sedangkan dalam pajak mengakui pembayaran atas beban dibayar di muka secara sekaligus. Jadi sudah diakui dalam pajak. Berikutnya pengakuan liabilitas pajak tangguhan akibat keberadaan goodwill. Tidak diperbolehkan karena goodwill diukur sebagai sisa. Yang kedua, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan jumlah tercatat goodwill tersebut. Berikutnya,
Syarat utama pengakuan aset pajak tangguhan. Kita bisa diakui aset tersebut ya untuk pajak tangguhan apabila setiap aset pajak tangguhan diakui sepanjang diperkirakan akan tersedia laba kena pajak atau perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai. Namun, perlu mengantisipasi riwayat rugi yang terjadi di beberapa periode terkini. Jadi, kalau misalkan ada beberapa kerugian yang terjadi itu bisa menjadi diantisipasi ya. Jadi, bisa untuk penilaian dalam perhitungan pajaknya. Lalu yang berikutnya adalah biaya manfaat pensiun. Nah, dalam akuntansi itu mengakui pembebanan biaya manfaat pensiun ketika rencana manfaat pensiun telah ditetapkan. Sedangkan dalam pajak mengakui pembebanan biaya manfaat pensiun itu ketika manfaat tersebut telah benar-benar dibayarkan. Berikutnya biaya riset. Dalam akuntansi mengakui pembebanan biaya riset seketika itu biaya tersebut benar-benar dikeluarkan di periode berjalan. Sedangkan dalam pajak mensyaratkan pembebanan biaya riset itu di periode mendatang setelah pengeluaran sebenarnya dilakukan. Metode depresiasi atau amortisasi. Nah, kalau depresiasi dan amortisasi itu misalkan depresiasinya itu menggunakan double declining ya, jadi muncul aset pajak tangguhan. Kalau misalkan amortisasinya menggunakan straight line dalam pajak itu maka muncul aset pajak tangguhan. Yang berikutnya ada nilai residu aset. Dalam akuntansi dapat mengakui nilai residu tertentu sesuai estimasi yang digunakan. Nah, dalam pajak itu mengharuskan penetapan nilai residu sebesar 0 rupiah. Berikutnya perbedaan temporer